Jadi ini hal penting yang mau saya sampaikan, saudara. Ini jam berapa ini? Ini hampir jam 8 ya. Saya seharusnya mau sampaikan hal yang sangat penting buat kita semua. Karena bagaimanapun saya sedikit mengalami hal-hal yang supranatural ya di alam roh yang mau saya bagikan, tapi malam ini mungkin belum sempat karena waktunya tidak cukup nih. Tapi saya mau sampaikan tentang Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya di sini bikin temanya itu, Mas Imam, bagaimana perempuan itu merasakan kontraksi sakit bersalin dan ancaman ditenggelamkan dalam pusaran kemarahan naga merah padam besar, serta strategi mengalahkannya dan solusi bertahan hidup dalam masa kesukaran besar. Saudara, perhatikan tema ini. Bagaimana perempuan itu mengalami sakit bersalin, kontraksi sakit bersalin, ditenggelamkan ya dalam pusaran kemarahan naga besar, ya. Dan strategi kita itu punya senjata ampuh yang nanti di dalam Wahyu pasal 12 itu saya mau sampaikan kepada saudara malam hari ini, ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita punya senjata yang hebat. Jadi saudara mengalami seperti itu, saudara menyembuhkan diri sendiri, tidak perlu orang lain. Kalau saya mengalami serangan begitu, saya bisa membantu diri saya karena Tuhan kasih kekuatan senjata ini. Ya, nanti saya mau sampaikan bagaimana perempuan itu merasakan kontraksi sakit bersalin dan ancaman ditenggelamkan dalam pusaran kemarahan naga merah padam besar dan strategi mengalahkan serta solusi bertahan hidup dalam masa kesusahan besar. Saudara perhatikan ada beberapa poin ini. Ya, Wahyu pasal 12, Mas Imam. Ya, ini saya sudah tulis di situ, jadi saudara tidak perlu baca di sana, karena di sini ada. Mari, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, bahasa Yunaninya Megasemeon. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang. 12 bintang dalam bahasa Yunaninya Stephanos, artinya mahkota kemenangan di atas kepalanya. Jadi perempuan ini ya adalah tanda isyarat kemenangan. Kita itu kemanapun pasti menang, tapi ancamannya ya begitu luar biasa ya. Kalau kita tidak punya senjata ini, ya tentu pasti kalah. Selain kita mendapatkan dalam Efesus pasal 6, ya, baju sirah kebenaran, ketopong keselamatan, semua yang kita pelengkapi, tapi Tuhan kasih senjata yang sangat ampuh, yang mana itu bisa keluar dan bisa ke dalam. Jadi menghadapi keluar begitu, ya tinggal kita gunakan itu. Selain kunci hikmat marifat. Jadi karena waktu, saya mau sampaikan firman saja, kesaksian belakang. Nanti lain kali. Ya, saudara, ini saudara, belum. Jadi, rasa sakitnya perempuan ini, saudara, sakit bersalinnya perempuan ini, bukan sakit bersalinnya perempuan biasa, tapi ini rasa sakit historis. Rasa sakit historis tentang apa? Tentang Yerusalem. Saudara tahu Yerusalem itu apa? Bicara tentang apa? Sion.
Dan nanti endingnya semuanya menuju pada Sion yang disebut dengan perkumpulan Sion. Wahyu pasal 12. Yang sudah mati, yang hidup masuk Yerusalem baru, diubahkan. Nanti kita melihat, Mas Imam, satu lagi yang itu, ya, di sini. Ini sudah dibuatkan ya Nabi Yeremia. Yeremia pasal 4 ayat yang ke-31. Ya, saya minta yang tolong bantu saya dibaca keras. Ya. Wah, ya, dapat tembakan ini. Yeremia 4 ayat 31. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama, suara putri Sion yang menggap-menggap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh. Ya, celakalah aku. Ini nih, saudara lihat gambar ini. Ini naga ini siap untuk membantai perempuan yang melahirkan. Siapa dia? Aku mendengar suara seperti seorang perempuan bersalin. Itu Nabi Yeremia itu melihat jauh sebelum kita ini merasakan hal ini. Akan ada seorang perempuan yang bersalin. Nah, tadi saya katakan ya, historisnya tentang Israel yang mengalami sakit-sakit bersalin. Ada dua. Israel yang turun ke Yehuda, kerajaan Yehuda, Israel Yehuda, nanti dari Yehuda melahirkan dari orang Yahudi, lahirnya orang Kristen ini, kekristenan. Dan di sini, saudara, kita ini terhisap di dalamnya, seperti Roma 11, ya, bahwa nanti kelak Israel dan bangsa kafir menyatu. Ini mengalami rasa sakit yang hebat. Perempuan ini ya dikatakan penuh kemuliaan, ya, ada tanda besar di langit, Mega Simeon, itu artinya syarat kemenangan. Tapi dia itu apa itu loh, menjerit sakit. Nah, sakitnya ini sakit historis. Tentang Yerusalem, saya mau sampaikan tentang Yerusalem yang dibangun oleh Raja Daud, Raja Salomo, tahun 967 sebelum Masehi. Selesai tahun 960 Masehi, 7 tahun dia membangunnya. 474 tahun dihancurkan. Tahun 500 berapa? Tahun 500 berapa? 86. Yerusalem hancur. Nah, saya mau sampaikan bagaimana Yerusalem itu sakit historis. Menjerit kesakitan. Dia menangis. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 137 ayat 1. Tolong dibaca. Mazmur 137 ayat 1. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Ya, mereka itu ketika dibuang ke Babel, kami menangis di pinggir-pinggir sungai, mengingat Sion. Sion itu siapa? Yerusalem. Nanti saya mau sampaikan, Yerusalem itu berbicara nanti, ya, pada era ini, saat ini adalah bicara tentang saya dan saudara adalah bait Allah. Bait Allah, bait Roh Kudus. Saya terangkan, ya. Aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin. Suara kesesakan. Saya mau ceritakan bagaimana perjalanannya. Bagaimana hancurnya,
bait Allah pertama. Itu kalau saudara mau dengar jalan ceritanya, menangis saudara. Karena itu proyeksinya kita saat ini. Bait Allah pertama. Nanti saudara dengarkan, nanti proyeksinya kepada kita. Dan bait Allah yang kedua, sama persis caranya iblis menghancurkan. Dan nanti bait Allah yang ketiga, juga cara yang sama dihancurkan. Kita akan melihat bagaimana, saya sudah catat di sini, tidak masuk ke itu karena banyak. Jadi saya bacakan saja. Ya, tahun 589 sampai 587 itu Raja Babel itu mengutus Nebuzaradan mengepung Yerusalem. Karena apa? Raja Sedekia memberontak. Dia bersekutu dengan Mesir. Ini adalah kesalahan fatalnya kerajaan Yehuda. Dia di bawah pemerintahan Babel, tapi dia tidak mau bayar upeti. Akhirnya Yerusalem dikepung selama 30 bulan. Sampai tahun 586 Yerusalem remuk. Saya mau sampaikan jalan ceritanya. Sebagai akibat langsung dari pengepungan yang panjang, pasokan makanan dan kebutuhan pokok lainnya terputus, penduduk kota mengalami kelaparan parah. Ini kaitannya nanti dengan masa kesusahan besar. Saudara perhatikan baik-baik. Sebab akibat langsung dari pengepungan, orang mengalami kelaparan hebat. Kehidupan di bawah pengepungan yang brutal dan berkepanjangan menyebabkan tekanan fisik dan mental yang luar biasa. Banyak yang menderita sakit trauma akibat perang, kekerasan, dan kondisi sanitasi yang buruk. Saudara, kitab Ratapan secara puitis menggambarkan kesedihan penderitaan yang mendalam dialami oleh kekasihnya Tuhan. Ini harusnya ada gambar mempelai Kristus di sini ya. Ratapan, baca Ratapan pasal 4 ayat yang ke-10. Mari lebih cepat ke atas dikit, coba di ke atas lagi. Ayat 8. Ayat 8. Lagi. Coba ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-9 saja. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar. Ratap. Ayat mana tadi? Ayat 10, ya. Itu kelaparan itu, saudara, itu menyebabkan Ratapan 4 ayat 10. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan Saking mereka. laparnya perempuan-perempuan pada waktu itu memasak anaknya. Coba dibaca ayat di atasnya, ayat yang ke berapa? 7 coba. 8 atau 8 deh. Ya, Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. keadaan waktu tentara Babel itu mengepung. Tidak ada orang keluar, tidak ada orang masuk. Makanan itu menjadi sulit. Nanti korelasinya dengan masa kesusahan besar. Persis nanti. Saudara perhatikan. Waktu itu orang-orang mau pembesar, mau raja, muka digambarkan ini, dilukiskan. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Ini arang, itu kayak arang gitu. Mereka tidak Dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, terus mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang ya,
daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang. Kelaparan ladang, tidak ada ladang karena terkepung di Yerusalem. Yerusalem itu, saudara, makanya ini mau saya sampaikan. Bagaimana solusinya? Nanti terakhir. Selamat dari masa kesusahan besar. Itulah sebabnya, cukup sampai di sini dulu. Saya waktu tahun 2015 selesai dari Gelaga, saya pulang ke Bogor. Saya tidur, ini ya singkatnya ya. Tuhan, ya entah saya mendapat pencerahan, tiba-tiba saya mimpi. Saya dikasih tahu, dipanggil. Jangan tidur saja. Dalam mimpi saya keluar dan melihat, jangan tidur saja. Saya tanya, kenapa? Kamu keluar dan lihatlah apa di luar. Lalu saya bertanya, ya, ini kamu jadikan sesuatu. Saya diajarin bagaimana caranya mencangkok pohon. Jadi rupanya, ya singkat kata saya diajarin, ya setelah Romo meninggal, semua orang hiruk pikuk, tapi saya menikmati berkat hikmat ma'rifat. Orang sengsara, saudara, yang ikut ya di Jawa Timur mungkin pusing 7 keliling, saya nikmati pengajaran hikmat ma'rifat. Nah, saya bilang, awalnya saya takut, wah jangan-jangan setan ini. Tapi pada akhirnya kok ini berulang-berulang ratusan kali. Baru saya sadar, wah ini benaran ini. Coba dari kemarin saya belajar, saya udah hebat sekarang. Telat saya. Tapi hari ini belum telat, karena saya mendapatkan ilmunya. Jadi ini yang mau saya bagi, saudara. Jadi, saudara, tadi sampai mana? Coba jangan hilang dulu. Ya, perempuan-perempuan itu makan anak karena saking laparnya. Kepung Yerusalem dikepung. Kalau saudara, ini nanti masa kesusahan besar, saudara berdiam di rumah tidak keluar. Karena nanti ya mau beli, mau berjualan, mau keluar, mau naik pesawat, saudara harus dikasih apa namanya? Tanda namanya biometrik. Untuk saudara bisa berbelanja. Enggak bisa. Itulah sebabnya saya melihat kita harus punya tempat yang namanya base camp. Saya dikasih tahu, kamu harus membangun kebun. Di kebun itu ada agrowisata, di sana ada semua pohon-pohon ada. Saya bilang, wah hebat ya. Saya diajarin awal, kemudian baru saya dikasih tahu. Terakhir nanti kesulitan datang, kalian tidak akan keluar dari situ. Karena Tuhan akan menjaga, melindungi. Baru saya paham, di sini jangan sampai kita makan anak sendiri. Betul nggak? Kasihan ibu-ibu yang punya anak masih bayi, besok nih, tahun 2026 nih, jangan sampai dia masak anaknya. Ibu-ibu, jangan sampai masak anaknya ya. Benar, ini cerita Alkitab ini, bukan karangan saya. Coba teruskan. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah, lembut, memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka. Terus apaan tuh, Mas? Tak kala runtuh putri bangsaku. Tatkala Yerusalem, putri bangsaku Yerusalem merontok. Jadi kalau saudara tinggal diam di rumah hari ini, saudara mengandalkan pekerjaan yang saudara, ya saya kasih tahu, saudara nge-grab kah, mau nge-vlog kah, mau cari pekerjaan, mulai sekarang saudara harus mulai mengubah polanya untuk masuk cari berkebun. Dan sebetulnya sebelumnya Tuhan sudah kasih ya connect dengan saya base camp. Base camp itu tempat di mana anak-anak Tuhan dikumpulkan ya.
nanti terhindar dari kesulitan besar, karena di sana nanti pada saat saudara orang tidak bisa jual beli, ya saudara tanam sayur, tanam segala macam, ubi singkong. Saya awalnya tidak mengerti sama sekali, tapi karena saya diajarin, akhirnya saya paham. Saya nanam apa saja jadi. Tanya Pak Willy. Tiap minggu ibadah, saya panen dari kebun dan dipakai untuk makan. Minggu sore kita ibadah. Ada pisang, ada ubi, ada kacang tanah, ada apa lagi? Ubi ya, singkong. Lah ombek ini ya. Bapak bagi orang Indonesia itu wah sering mampir ke Bogor, dia tahu pasti. Jadi bagaimana nanti mengantisipasi masa kesusahan besar, orang menangis, saudara tertawa. Amin. Tapi hari ini kalau saudara duduk, wah saya begini, besok menangis. Sekalipun dengar khotbah yang hebat, tapi kalau saudara tidak punya strategi, saya bilang, saudara punya uang di bank, banyak, besok nggak bisa diakses. Besok nggak bisa diakses. Karena nanti harus menyesuaikan, saudara harus mendapatkan biometrik itu. Seperti apa yang ditawarkan ke Om Diro kemarin, itu benar Om, tapi itu disalahgunakan. Tapi nanti kemudian, ya, kita mendapatkan biometrik itu, saudara sakit, ke rumah sakit, naik pesawat, bebas. Saya tuh belajar, ya, saya menelusuri itu, ya, bukan kata orang, tapi saya mengalami. Jadi saya cerita itu, saya sampaikan ini bukan saya baca buku, tapi setiap malam saya keluar dalam mimpi, dan saya diajarin banyak hal yang tidak pernah saudara tahu. Karena itu saya bagikan berkat ini, ya, lewat firman Tuhan untuk saudara hari ini mempersiapkan diri. Telat, saudara kalau tidak punya kebun, besok susah besar. Jadi saudara yang punya duit, belilah tanah, bangunlah tempat gubuk atau apa di situ, pada saat kesulitan itu datang, masuk ke dalam. Dan dirajut, dilindungi. Karena di rumah, pasti kedeteksi. Entah bagaimanapun caranya itu. Jadi, waduh waktu saya ini mau habis. Saudara, saya kembali ke ceritanya ini. Ketika kota akhirnya jatuh, tentara Babel secara sistematis menghancurkan Yerusalem, Bait Suci Salomo, pusat kehidupan religius dan simbol-simbol nasional mereka, dijarah, dibakar habis. Tadi ayatnya dibaca, ayat yang ke 10 tadi. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah, lembut, coba perempuan yang tadinya bersolek, cantik, kerjanya di rumah itu dandan, nggak mau hitam, besok anaknya dimasak, manja sama suami, karena suaminya punya pendapatan, duitnya banyak. Besok nanti kesusahan itu datang, dia akan masak anaknya. Tapi di sini nggak ada. Amin. Di luar sana biar dia masak. Tapi ditawarkan saudara nggak mau, jangan. Kembali ke materi tadi, Mas Imam. Suara kesesakan Putri Sion yang tadi saya katakan nanti muaranya kepada perkumpulan Bukit Sion. Ini muaranya ke sana. Wah, saya pahami itu, saya menelusuri ini secara historical, jadi saya cerita gini saudara. Kenapa saya bisa pahami ini? Saya cerita dulu. Jadi tiap malam, ini sekarang akhir-akhir ini, malam kalau saya tidur, saya mimpi. Mimpinya begini, yang lucu. Pikiran saya, kecerdasan saya, itu bertengkar dengan roh saya.
Lalu saya menyaksikan mereka berdua bertengkar, saya ambil ibunya. Di sini nih, kalau enggak saya nggak ngerti apa-apa. Kalau saudara yang dipakai nubuatnya itu bagus, dipakai karunia lain, tapi saya mungkin berbeda. Kalau ini hari-hari terakhir ini, saya kalau tidur itu roh saya mimpi, pikiran saya dan roh saya bertengkar. Bertengkar dalam pengertian pikiran saya mengajukan pertanyaan dan roh saya menjawab. Baru saya tahu, wah, kalau enggak saya nggak ngerti ayat-ayat kayak gini nih. Benar, Mas Imam, ya, suara kesesakan Putri Sion, Ibrani 12 ayat 23. Coba dibaca. Nanti ya kita ke situ. Ya, kumpulan Bukit Sion itu sudah mungkin pernah ya saya dengar Bunda mengajarkan itu ya. Ini persis nanti seperti ini. Ya dibaca. Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya, perkumpulan Bukit Sion, mereka yang mati. Nah, kita yang masih hidup, coba bagaimana? Ini rahasia ini saya tahu, tapi hari ini belum saya ungkap. Saya ikut masuk ke dalam, saya sampai, wah Tuhan, kok bisa begini? Firman Tuhan itu bisa dipahami secara gampang. Kalau pikiran saya dan roh saya itu bertengkar, saya dapat berkatnya. Jadi saudara, kontraksi sakit bersalin ini adalah tentang penderitaan umat pilihan Tuhan sejak purbakala hingga hari ini. Saya tadi katakan, apa tadi? Yerusalem yang dihancurkan itu ya. Yerusalem kehilangan identitas, harapan. Peristiwa ini merupakan malapetaka terbesar dalam sejarah bangsa Israel, menyebabkan mereka kehilangan tanah, air, kemerdekaan politik, dan tempat ibadah mereka. Mereka hidup sebagai orang asing di negeri selama 70 tahun. Singkatnya, pengepungan Babel ya, membawa bencana kemanusiaan total bagi penduduk Yerusalem, Sion, yang puncaknya adalah kehancuran dan awal dari pembuangan di Babel. Siapa itu yang mengerjakan? Saudara, ini desainnya. Dia mendesain itu dari awal, dari Adam dan Hawa. Jadi ketika Adam tanya, "Mah, kamu kena bisik-bisik apa sih? Kok lu berubah sekarang?" Itu tuh yang ngomong. Saya melihat kita ibadah dari hari pertama sampai kemarin. Malam ini sudah mulai sukacita. Saya melihat beberapa orang kusut. Apakah saudara kena bisik-bisik atau ada hal lain sehingga saudara menjadi patung sementara mereka melepaskan roh mereka sukacita? Jangan sampai kena bisik-bisik. "Mah, kamu kenapa sih?" Itu dia bilang begini, makan itu pohon. Wah, si A begini. Jadi kita diracuni. Akhirnya saudara satu sampai yang lain tuh melihat, wah ini. Akhirnya suasananya mati. Dulu kamu di mana? Jangan sampai kita seperti Mazmur 137 ayat 1. Bunyinya apa saudara? Mazmur 137 ayat 1. Kami itu di tepi sungai Babel. Di sana kami duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Jangan sampai nanti
Saudara pulang, tertinggal. Wah, perkumpulan Sion di sini. Kenapa saya tidak ikut? Kenapa waktu itu saya kok jadi marah? Kenapa saya jadi dengar dia? Terus ayat 2. Ayat 2. Dan ayat 2, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Terus Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Ya. Sion. jangan sampai saudara dipaksa untuk nyanyi di luar sana sama iblis. Iblis menawarkan kenikmatan. Sion ini saudara lempar, saudara buang. Seperti himbauan Bunda tadi. Iblis menawarkan kenikmatan dunia. Akhirnya kita seperti orang Israel, orang Yahudi di tepi sungai Babylon. Di tepian sungai Babylon. Terus apa, Pak? Kami menangisi Sion. Sudah hancur, Pak. Sudah rusak. Sekarang sudah, itu Yerusalem yang dibangun tahun 900 berapa? 67 sampai 960. Hancur pada tahun 586. Berapa tahun itu? 96 dikurangi 58, 374 tahun. Kita melihat nanti. Bait Allah yang kedua. Hancur dengan pola yang sama. Persis. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Saya pelajari, saya telusuri. Wah. Dan nanti bait Allah yang ketiga. Bait Allah yang ketiga ini saya tidak bicara yang dibangun di Yerusalem. Bait Allah yang ketiga adalah saya dan saudara. Nanti dihancurkan juga dengan pola yang sama. Apa? Temboknya itu dirobohkan. Kamu itu batu-batu hidup. Nanti belum sampai di situ ya. Pengepungan, ya ini bait Allah yang kedua, hancur saudara. Menurut catatan sejarah awal orang Kristen, ya ini dicatat oleh Eusebius. Pengepungan orang Kristen awal sebelum bait Allah dibakar ya oleh Jenderal Titus dari Roma. Menurut catatan sejarah gereja awal, umat Kristen di Yerusalem telah diperingatkan secara ilahi melalui bimbingan Roh Kudus, nubuat untuk meninggalkan kota itu sebelum pengepungan dan penghancuran oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Tahun berapa dimulai? Tahun 64 Masehi, pada saat Kaisar Nero memerintah. Roma dibakar sama dia. Api membakar kota Roma itu selama 6 hari. Dan pada akhirnya orang Kristen dituduh jadi kambing hitam. Ini saya cerita, ini adalah rasa sakit bersalin yang dialami oleh Yerusalem, saudara. Ini historis, ini panjang ini. Bukan hari ini kita ini ujung belakang nih. Tapi historis, Yerusalem ini menangis. Ini historisnya panjang. Ini saya sampaikan ini lompat-lompat karena waktunya. Jadi tahun 64 Roma dibakar, orang Kristen dituduh ya, mulai terjadi penganiayaan. Strateginya apa?
Ini saudara jangan ngantuk-ngantuk dulu ya. Karena saya perhatikan, saya tuh dari tadi khawatir. Khawatir banget saya. Khotbah itu dari sini nih, tembus telinga apa ini? Sebelah ini apa? Kiri ya. Keluar kanan ini. Ini yang khawatir saya. Jadi menghadap ke sana, mending menghadap sini deh. Yang sini juga begitu. Telinga kanan tembus ke telinga kiri. Gagal maning. Lah yang sana, coba pulang tanya, dia tahu. Saya kalau cross check, yang duduk menghadap sini tanya, dia nangkep benar karena dua-dua telinga dua. Nah, saya nggak singgung Bunda, kan Bunda udah pas itu. Jadi yang saya curiga itu yang menghadap ke sini ini, tembus ini telinganya ini. Jadi kalau saya duduk berdiri kaku di sini, ya lewat itu barang gitu. Saudara, sampai di mana tadi ya? Tahun 64, mulailah terjadi apa? Penganiayaan. Tapi Tuhan kasih strategi hebat orang Kristen. Nah, ini strategi nanti kita pakai. Cara yang sama nanti kita pakai. Tapi tentunya waktunya berbeda, zamannya berbeda. Ya. Waktu Kaisar Nero membunuh orang Kristen, semua orang lari dan bersembunyi di mana? Tidak ada tempat mereka sembunyi. Hanya ada peluang sedikit. Kuburan. Karena ada hukum Romawi bahwa kuburan itu, ya, pamali orang menggeledahnya. Jadi orang Kristen melihat celah itu, masuklah dia. Karena kuburan di sana beda dengan kuburan kita. Kuburan di sana besar-besar kayak rumah gitu. Ya. Yang pernah ke Israel mungkin lihat, tanya Om Bek, pengalaman ke Israel. Ya, Bapak bagi Ronex itu dari kemarin, ya 3 hari lalu saya melihat murung terus ya. Tapi malam ini, wah sukacita. Saya bilang, wah ini pasti lepas ini. Luar biasa Bapak. Tuhan berkati. Tahun 64 itu, orang-orang yang mengalami aniaya hebat itu, larinya ke kuburan. Kalau bahasa teologisnya, kalau kita pelajari namanya apa? Katak ngombe. Kata kombe, bukan kata ngombe. Ya. Kata kombe. Disitulah mereka mulai menggali. Pintar mereka orang Kristen pada waktu itu. Dia menggali berapa kilo ke dalam gitu ya. Jadikan ruang pertemuan orang Kristen. Nah, bagaimana caranya orang Kristen bertemu? Mereka punya kode. Jadi ada parsel gambar yang harus dilengkapi. Namanya apa, saudara? Ada yang tahu nggak? Ya, kalau karena Pak Willy sudah dengar makanya. Gambar ikan. Bahasa kerennya namanya iktus. Jadi kalau saudara dengar iktus itu artinya ikan. Bahasa apa itu? Bahasa Yunani. Ya, iktus. Jadi gambar ikan. Nah, parsel ini mereka harus nyusun. Artinya apa, ikan ini apa? Kalau diterjemahkan oleh orang-orang itu pada waktu itu. Ada yang tahu gak? Wah, sayang sekali. Yesus Kristus adalah anak Allah, juru selamat, penebus dosa manusia. Itu artinya iktus, gambar ikan. Pernah lihat ada gambar gereja ikan nggak? Yang ada ayam ya? Nggak ada ikan. Di Indonesia nggak ada. Tapi kalau di luar di mana itu Timur Tengah sana ada. Itu simbol. Jadi nanti kita ini nanti harus ini ya. Coba panitia membuat apa namanya kode. Bagaimana kita bertemu di tempat ini.
Sekarang kan makrifatnya sudah pada hebat-hebat kan. Jadi kita ketemu dalam roh saja. Terus terang saudara, saya sebetulnya kalau ada pertemuan begini saya nggak usah datang. Saya nggak usah datang. Saya bisa datang dalam mimpi di sini. Terus terang, saya tidak mencerita, ini cerita true story ini. Benar apa adanya. Bunda, tim rombongan kemanapun pergi, saya selalu ikut. Saya juga heran apa yang terjadi dengan diri saya ini. Saya ikut, mereka ke Bali, mau ke triangulasi, mau keluyuran kemana, saya ikut. Saya sampai heran. Jadi ketika saya tidur, romonya panggil saya, Andre, kamu ke sini. Saya datang, saya melihat orang ini saya kenal nih. Besoknya saya telepon, Om Bek, lagi ke sini ya? Iya, kok tahu dari mana? Tadi malam saya ke situ, Om. Jadi kalau saudara bohongin saya, dijamin 100%. Gak bisa bohongin saya. Jadi itu yang saya pelajari, hikmat makrifat ya di alam roh, dalam mimpi itu ya begitu luar biasa. Saya hari ini saya merasakan sukacita hebat. Ya saya teruskan dulu, nanti waktunya habis. Ini saya minta sampai tengah malam nih. Jadi tadi saya katakan apa? Menurut catatan sejarah awal, ya tahun 64 itu terjadi penginaan hebat. Tahun 67, ya 66, tahun 64 terjadi penginaan yang hebat, luar biasa. Nah, saudara, ini satu rahasia lagi. Tahun 66 sampai 69, lewat nubuat, makanya para nubuat itu, saudara, ya akurat. Nubuatnya itu untuk membangun sesuatu yang ke depan. Jangan menegur ini itu. Wah, ini nanti orang pada marah semua. Kalau memang ada, ya selesaikan. Tapi kita itu nubuatnya itu bagaimana keluar dari kesulitan ini. Jangan melihat ini terus terpancing dalam pikiran. Wah, saya bisa tahu. Saudara nggak percaya, coba diuji. Karena apa? Saya dapat kunci makrifat untuk bisa menyelidiki orang, bisa jemput orang, bisa bawa orang. Saya sampai luar biasa. Jadi orang nggak bisa bohongin. Nah, saudara, itu saya belajar setelah tahun 2015 Romo meninggal, ya di Mojokerto. Saya belajar awalnya itu diajarin ilmu menghilang. Jadi saya ditaruh di kandang itu isinya harimau, pokoknya binatang neraka semua isinya. Terus Romonya duduk di atas kayak gitu. Dia bilang, kamu keluar dari tempat itu. Nah, seperti Bunda sampaikan, ini benar ini. Jadi ini permainan ini sudah ada saya lihat sebelumnya. Semua orang bebas gitu. Nah, saya tuh udah keluar dari situ. Jadi ditaruh di kandang, kamu harus keluar dari situ. Waduh, mati saya. Saya Romo ini kok tega ya. Nah, dia berdiri di tempat jauh tuh ketawa-ketawa. Tapi dalam hati saya, wah jangan-jangan setan ini. Tapi kamu harus keluar dari situ. Wah, ini Romo benar. Saya dengar suaranya jelas karena ada tanda yang saya kenal. Lalu saya tiba-tiba Romo bilang begini, ini ada kunci, kamu gunakan ini, sudah dikasih. Saya gunakan itu, tiba-tiba saya berubah menjadi penjaga di pintu itu, saya berubah jadi mereka, lalu saya keluar gitu, tiba-tiba saya lari agak jauh, saya kabur begitu, mereka kaget, wah di mana dia? Romo tepuk tangan, dia hebat, kamu udah bisa lolos. Tapi saya bilang jangan ulang gitu lagi. Ini panjang ini saudara, latihannya panjang sampai pokoknya nanti ada kesaksian khusus. Saya selipkan ini karena ada kaitannya dengan bagaimana nanti kita menghindar
dari siksa besar yang nanti dialami. Kalau ini 2026 sampai 2029, waktu itu sangat singkat. Memang apa yang disampaikan Bunda, kita tidak tahu jam dan waktunya. Ya kan? Tapi kita harus siap ini. Seperti apa yang saya paparkan ini relevansinya dengan Yerusalem, dengan saya dan saudara. Saya selesaikan dulu. Jadi, sebagian besar umat Kristen melarikan diri ke kota Pela di wilayah Dekapolis di seberang Sungai Yordan. Eusebus dari Kaisarea dan Epipanius dari Salamis mencatat bahwa umat Kristen menerima perintah kenabian, perintah dalam pewahyuan untuk mengungsi. Ini dicatat oleh Eusebius dan Epipanius. Saudara bisa lihatnya di Google ya. Nubuat Alkitab ya, seperti ucapan Yesus dalam Matius 24 tentang tanda-tanda akhir zaman dan kehancuran bait Allah yang digenapi hanya satu generasi setelah pelayanannya di bumi. Pengungsian itu membuat komunitas Kristen awal selamat dari pengepungan brutal yang berpuncak pada pembakaran bait Allah dan kehancuran Yerusalem oleh Jenderal Titus. Jadi nanti masa kesusahan ini, kalau saudara tangkap ini, kita selamat. Saya dengan jemaat Pak Willy di Bogor, kita sedang mencari tanah. Katanya sudah dapat ya, 60 hektar. Saya bilang, wah, gelebaran nanti. Mereka masuk ke belakang. Saya dapat 13 hektar di Sumedang. Tetapi, waktu itu janji sama siapa ya, Om Bek ya, kita mau jenguk, entah gimana gagal, tapi setelah bertemu, akhirnya perjanjiannya saya tolak karena saya harus kelola semua. Wah, saya nggak ada tenaga untuk mengerjakan. Tapi ini ada tanda-tanda untuk mendapatkan lagi bagaimana kita bikin base camp. Jadi di dalamnya adalah agrowisata, ya, tempat pertemuan ibadah seperti ini. Di dalam ada tanaman buah. Tuhan kasih hikmat itu, saya menanam tanaman punya mangga itu buahnya sampai 3,5 kilo. Pisang merah yang saya bawa dari NTT itu saya bisa robah jadi kuning. Jadi Tuhan kasih hikmat itu, ya, saya bisa mengembangkan tanaman, ya, cangkok, okulasi, merubah gen, bisa saya. Dari mana itu hikmat? Hikmat, makrifat mengajari saya. Akhirnya saya bisa bertahan hidup. Tanaman itu menjadi menjadi apa, saudara? Modal itu, investasi. Jadi ke depan, ya, kesulitan besar kita aman. Tapi kalau tidak ada, saudara harapkan punya duit banyak, itu terbang dia, besok terbang. Jadi saudara, Yosefus, ya, ini saya sedikit lewatkan saja. Jadi para pengikut Yesus membaca tanda-tanda awal pemberontakan Romawi, pemberontakan melawan Roma, sebagai peringatan untuk pergi. Sementara para pemimpin Yahudi, ini nanti saudara perhatikan, ini yang saya baca ini, nanti ini proyeksinya ke saya dan saudara. Persis. Utusan orang Kristen itu terbukti menyelamatkan mereka ketika Titus datang dengan pasukan Romawi pada tahun 70. Nyaris tidak ada orang Kristen yang tertinggal di Yerusalem. Bait Allah dihancurkan, orang Kristen keluar semua. Jadi bumi ini kita mengalami masa susah besar. Saudara keluar kemana? Lari kemana? Di Indonesia ada padang gurun nggak? Wah, cari padang gurun yang ada hutan. Jadi
tempat seperti ini adalah tempat perlindungan yang paling pas buat saya dan saudara. Kita kalau mau seperti apa yang disampaikan Bunda, ya keluar penginjilan itu yes, karena nanti memang tujuannya adalah itu. Apa? Nanti terakhir saya sampaikan, kita harus keluar. Walaupun base camp di situ, kita keluar. Tapi waktu saudara keluar, tidak ada yang bisa melihat. Kalau sudah hari ini saudara keluar, mungkin kelihatan. Tapi pada masa kesusahan itu, ya Ratu Ngiras Imam dirajut, nggak kelihatan. Bahkan naga merah pun nggak bisa lihat. Karena hari ini diizinkan masuk ya libas siapa yang mau dilibas, ya saudara juga libas dia. Amin. Jangan kendor. Sejarawan Yosefus mencatat bahwa sekitar 1,1 juta orang tewas dalam pengepungan itu. Peristiwa ini menandai kehidupan, ya. Peristiwa ini kemudian dipahami sebagai momen penting yang memisahkan kekristenan dari akar Yudaismenya. Sejak 70 Masehi itu, orang Kristen berpisah dengan orang Yahudi Kristen. Nah, Yahudi Kristen ini yang kita kalau pelajari, pada akhirnya mereka menyebabkan tanah Arab terbentuklah agama yang hari ini saudara kita kenal. Kalau saudara pelajari ini ya, nanti ketemu. Karena ini waktunya pendek, saya tidak baca semua. Lalu orang Kristen sisanya lari ke Anatolia, ke mana? Afrika. Kemana? Timurnya Yerusalem apa? Libanon sana. Akhirnya Injil menyebar dari sana akhirnya sampai ke Turki. Anatolia itu di Turki. Akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Jadi setelah tahun 70 Masehi itu, kekristenan itu tidak berkembang di Yerusalem, tapi di Anatolia. Dan akhirnya pada tahun 325, Kaisar Konstantin mau menyatukan kembali, ya, karena dia punya kepentingan. Dia bukan Kristen, waktu itu belum. Tapi karena dia punya kepentingan, nah dia mengadakan apa namanya? Nisea. Sehingga ditetapkanlah apa namanya? Termasuk hari Natal, Yesus Kristus Tritunggal, ya, melawan pendapat Arius. Selama 2 hari, Titus mengitari kota, memeriksa sudut. Para insinyur Romawi putus asa karena tembok terlalu tebal dan medan terlalu sulit. Tetapi Titus memiliki satu keuntungan informasi dari pengkhianatan. Jadi di Yerusalem itu ada orang berkhianat di dalam. Yosefus mencatat kelemahan Yerusalem dari dalam. Kelemahan Yerusalem ini nanti proyeksinya ke saya dan saudara. Saya menangis ini membaca ini. Kelemahan Yerusalem dari dalam. Masalah terbesar Yerusalem bukan pada temboknya, tetapi pada rakyatnya sendiri. Saat kota Roma, ya, saat Roma mengepung kota Yerusalem, 3 faksi Yahudi, saudara perhatikan baik-baik, bertempur satu sama yang lain di dalam kota, saling membakar persediaan makanan dan membunuh lebih banyak daripada Romawi bunuh. Ini ada 3 faksi yang menyebabkan Yerusalem hancur. Kalau mereka ini bersatu, Yerusalem tidak mungkin koyak. Ini proyeksinya kepada saya dan saudara. Kalau kita seperti 3 faksi di dalam Yerusalem, hancur ini.
Ini hancur. Karena tingkat pengertian rata-rata ini kurang memahami kitab Wahyu. Jadi nanti yang A menafsirkan berbeda, yang B menafsirkan berbeda, yang C menafsirkan berbeda, kita pisah. Lalu tembok roboh, iblis masuk. Menang dia. Menurut sejarawan Yosefus, ya, 3 pemimpin utama adalah Yohanes dari Giskala dengan sekitar 6.000 prajurit menguasai wilayah Bait Suci dan kota atas. Simon Bargiora pemimpin 10.000 orang di kota bawah. Eleazar bin Simon orang Selot memimpin 2.000 pengikut di pelataran Bait Suci, termasuk merekrut orang-orang Idumea, orang Edom. Orang Edom itu dihukum Tuhan, bahkan dimusnahkan. Dan pada tahun 70 Masehi itu, ya, terakhir kali nama mereka disebut, musnah total. Mereka yang memusuhi Israel musnah. Saya mungkin suatu ketika saya akan terangkan secara detail bagaimana bangsa-bangsa yang memusuhi Israel musnah. Saudara, Edom itu musnah. Edom itu siapa? Esau, kakak Yakub. Kenapa Edom bisa musnah? Kenapa Edom musnah, saudara? Di dalam Obaja pasal 1 ayat 1 di situ digambarkan tentang kehancuran Edom. Karena apa? Waktu orang Israel dikepung, dibawa keluar dari kota Yerusalem, ya, mereka ikut-ikutan, ikut membunuh orang Israel. Tersisa mereka yang lari, mereka merampasnya, merampoknya. Tuhan marah. Umat kesayanganku, saudara, itu saudaramu, harusnya kamu lindungi, malah kamu bunuhin. Wah, saudara, di sini kalau ada ini Ratu Ngiras Imam, ya, kita ini proyeksi ke kita. Jangan kita seperti Edom, Ratu Ngiras Imam. Kita, teman kita susah, kita justru jebloskan dia lebih dalam lagi, ya, mengalami murka Tuhan yang hebat. Obaja pasal 1, ya, firman Tuhan Allah tentang Edom. Satu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Ayat 2. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Edom, kamu akan dihina. Sesungguhnya aku akan membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Terus ayat 3. Keangkuhan hatimu telah memberdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu. Ya, dia tinggal di bukit batu Petra hari ini. Karena di tempat terlindung, tidak ada yang menjangkau. Ini ayat ini menuju ke situ, saudara. Ini Edom ini. Edom itu dia tinggal di Petra, di tempat batu berkubu, dan tidak ada musuh yang bisa masuk. Dia sombong, dia angkuh. Wah, nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan murka, mengirim, ya, tentara Aram, tentara dari Babilonia, menghancurkan mereka. Akhirnya terasimilasi masuk Yahudi pada saat zamannya Makabe. Ini sejarah ceritanya, zaman Makabe. Terus di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Ini, demikianlah saudara, bahasa Tuhan. Ini bahasa puitis. Itu tentang Edom yang sombong, yang bangga. Wah, saya di tempat yang tinggi, nggak ada yang bisa menjangkau saya. Tapi akhirnya ambruk, hancur. Karena apa? Tuhan murka karena umatnya
Terus. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya? Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Terus. Ayat 6. Betapa kau, Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Iya, Esau digeledah, dicari-cari, akhirnya porak-poranda. Nanti kalau sampai ayat yang terakhir saudara baca sendiri ya. Ya, saya di sini simpulkan Esau pada zaman tahun 70 Masehi, karena mereka melebur masuk, dipaksa masuk ya. Pada saat Makabe itu menang perang, orang Edom dipaksa masuk ke Yahudi, termasuk Herodes itu. Herodes itu orang Edom. Nah, disitulah tahun 70 Masehi itu musnah semua. Di dalam kota itu berapa orang? 1,1 juta orang. Jadi tadi saya katakan Yohanes 3 kelompok di dalam bait Allah ini sibuk memerangi temannya satu sama yang lain. Akhirnya lebih parah lagi, persediaan makanan kelompok si A dibakar ya sama kelompok si B. Akhirnya persediaan habis. Waktu musuh datang mengepung Yerusalem, ya mereka mati mengering, kurus krempeng, nggak ada perlawanan lagi, nggak ada tenaga untuk angkat senjata. Jadi kalau saudara capek sekali nih, udah capek belum? Nggak ada tenaga lagi, saudara mau berperang, wah. Bahkan pada pasca tahun 70 Masehi, Eliezer membuka gerbang bait suci untuk Yohanes dengan alasan ibadah. Tetapi hal itu berubah menjadi serangan mendadak di dalam bait kudus. Perpecahan itu berakar pada perbedaan motivasi pemberontakan. Ada yang digerakkan fanatisme agama, ada yang nasionalis, ada yang oportunis. Ya, padahal teori, ya secara teori, mereka itu 25.000 pasukan Yahudi, harusnya mereka bertahan di dalam bait Allah dan menang. Tapi mereka kalah. Karena apa? Mereka perangi teman satu sama yang lain. Kalau kerennya sekarang ini, bisik-bisik. Akhirnya ketika musuh datang, yang lain panggung tangan diam. Biar aja dia yang... Wah, ini faksi 3 faksi ini juga masuk sini. Jangan saudara. Yang paling fatal itu adalah pembakaran persediaan makanan. Setiap kelompok menghancurkan gudang milik kelompok lain, berharap memaksa persatuan. Jadi memang saya melihat ya ada di ruang lingkup kita, ada mencoba untuk membuat begitu, menghancurkan ya. Saya dengar sendiri, saya alami sendiri. Wah, saya bilang, wah nggak bisa. Kita tetap pegang teguh pada pengajaran firman Tuhan, karena ini mau ambil alih. Bunda mau disikirkan, ya mau ambil alih. Makanya saya katakan sinode itu harus dievaluasi. Ini saya dengar sendiri, rapat di atas itu, termasuk Om Bek ya, saya diajak. Jadi kalau faksi ini masuk ke dalam ini, hancur kita. Biar jadi begini nggak apa-apa, daripada hancur lebur. Terutama saudara-saudara yang baru, yang belum kuat. Harga gandum melonjak tajam, hilang, ya uang itu nggak ada harganya. Kisah paling mengerikan yang tercatat Yosefus adalah tentang seorang wanita bernama Maria dari Betsheba, daerah Perea, wilayah Yordania. Menunjukkan betapa parahnya keputusasaan pada saat itu. Maria ini adalah seorang perempuan dari keluarga kaya yang kehilangan hartanya akibat pemberontakan tadi, perampok tadi. Ia melarikan diri ke Roma, ke Yerusalem bersama bayinya.
Namun di tengah pengepungan dan kelaparan yang ekstrim, ia bertindak di luar kemanusiaan. Maria membunuh anaknya dan memasaknya dan memakan sebagian, menyimpan sisanya. Ketika para prajurit pemberontak datang mencari makanan, ia menawarkan daging tersebut dan mereka melarikan diri karena tahu bahwa itu daging manusia. Ada yang di sini namanya Maria, ada nggak? Angkat tangan. Jangan masak anaknya. Maria sini masih banyak. Saudara harus pahami kata-kata saya. Bukan yang dimasak itu daging, ya. Tapi spektrum yang lebih luas hari ini ada di sini. Saudara nanti terus tarik sendiri. Saya hanya menyampaikan garisnya. Saudara akan nanti melihat bias spektrumnya pada diri saudara pada saat kelaparan itu. Berita itu mengguncang baik orang Yahudi maupun Romawi. Menurut Josephus, Titus terkejut dan menyatakan bahwa ia tidak ingin dikenang sebagai pemimpin yang membuat seorang ibu memakan anaknya. Dalam pertempuran terakhir tahun 70 Masehi, Titus sebenarnya memerintahkan agar bait suci diselamatkan, namun seorang prajurit Romawi melemparkan obor ke salah satu jendela dan api membakarnya. Jadi saudara, sebuah kebetulan yang dianggap penuh makna dan oleh generasi berikutnya, api membakar bait suci selama 3 hari. Emas meleleh dan mengalir di antara batunya, membuat para prajurit kemudian membongkar bangunan itu batu demi batu. Josephus dan Tacitus sama-sama mencatat bahwa Titus memadamkan api, namun sudah terlambat. Pada akhirnya, pengepungan 5 bulan itu mencatat resmi penduduk Yerusalem 1,1 juta jiwa mati. 97.000 orang Yahudi yang selamat dijadikan budak, disebar ke seluruh kekaisaran Romawi. Yang muda dan yang kuat dikirim ke tambang emas di Mesir. Orang dewasa yang memiliki keahlian dijual di pasar Romawi, pasar Roma, Alexandria, dan Antioquia. Banyak anak-anak diadopsi oleh keluarga Romawi dan dibesarkan dalam agama Romawi. Sekitar 700 pria Yahudi yang tubuhnya tinggi tegak dipilih khusus untuk arak-arakan kemenangan Titus di Roma. Saudara, ini Mas Imam, lanjut. Kontraksi sakit bersalin ini adalah tentang penderitaan umat pilihan Tuhan sejak purbakala hingga hari ini. Coba baca ayat di situ, ya. Mika pasal 4 ayat yang ke-9 dan 10. Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Ini sakit bersalinnya itu, saudara, dari mana? Yerusalem pertama, Yerusalem kedua itu menjerit bersalin. Nanti saya sampaikan Yerusalem yang ketiga. Bagaimana saudara dan saya saking menjerit bersalin sampai nggak kuatnya, ada yang sampai jadi perkumpulan Sion, di kumpulan Bukit Sion, sampai nggak kuatnya. Nah, yang kuat hari ini, saudara yang masih kuat, mau jadi perkumpulan Bukit Sion atau mau masuk Yerusalem baru? Saudara, Yerusalem baru atau perkumpulan Bukit Sion? Yerusalem baru. Baca Mika pasal 4 ayat 9, 10. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? ya, Atau sudah binasakah penasehatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion. menggeliat, mengadulah, hai putri Sion. Kita ini juga sekarang menggeliat. Ya, menggeliat tuh mengadu. Wah, gimana? Rasa sakit bersalin, saudara mau ke sini tuh menyangkali diri seperti orang ya sakit semua. Saudara proyeksikan ya dengan keadaan saudara tentang Yerusalem pertama dan yang kedua. Saudara juga merasakan menggeliatnya bersalin
Saya melihat ada ibu-ibu di sini perutnya besar sekali. Mudah-mudahan mendengar ini langsung keluar anaknya. Hah? Wah, keluar cepat ya. Seperti perempuan yang melahirkan. Apa saudara? Perempuan yang berhiaskan mahkota 12 bintang. Ya, itu tanda besar tadi, Mega Simeon dan Stefanus. Sudah berhias cantik begitu, kok tiba-tiba melahirkan? Aneh. Ini menggambarkan keadaan sakit-sakit bersalin, sakit-sakit kontraksi ya sepanjang sejarah umat Tuhan dari Israel yang nanti sampai pada masa kita hari ini ya belum, nanti kita ketemu dengan umat Israel. Saudara, saya mohon maaf, saya ini saya tambahkan sedikit. Pada saat saya ikut pertemuan, ya, saya ikut penataran dalam alam roh, tapi dalam mimpi. Jadi saya melihat orang-orang yang ikut penataran bersama saya, ada orang entah dari mana itu ya, saya kenal semua, saya kenal. Lalu saya melihat ada orang-orang yang belum lahir di situ. Saya tanya, kenapa tanda dia begitu? Oh, ini belum lahir dia. Lalu saya melihat di sini. Nah, tujuannya begini, saudara. Nanti kita akan ketemu dengan mereka. Tuhan sudah siapkan mereka. Caranya bagaimana? Ternyata baru saya pahami setelah pengutusan kemarin itu. Itu udah benar itu. Tapi saya nggak ngerti teknisnya bagaimana. Tapi ketika saya melihat, nanti kita ketemu mereka, orang-orang ini, mereka tidak banyak ngomong. Kita seroh. Kita tahu apa yang Anda tahu. Akhirnya apa terjadi? Wah, sukacita Sion itu luar biasa. Nyanyian mereka bukan nyanyian di tepi sungai Babylon, tapi nyanyian di mana? Yerusalem baru. Nyanyian orang-orang yang berkemenangan. Jadi rasa sakit, ini ayatnya baca selesai. Seperti perempuan yang melahirkan, sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang, terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan. Kita bukan menuju ke Babel, saudara. Amin. Menuju ke mana? Nggak jelas. Kita menuju ke mana? Belum. Mau kemana? Mau Yerusalem baru? Di mana coba? Ini saya akan kasih solusinya tadi. Kesulitan ini nanti kita disembunyikan di sini. Saya harap mungkin Bunda menyampaikan lebih detail tentang tempat pengungsian. Tempatnya orang-orang Ratu Ngiras Imam itu disembunyikan. Saya itu melihatnya. Saya mau kasih tahu. Wah, jangan ya. Saya tuh, wah, ini caranya. Jadi akhirnya tadi saya katakan saya disuruh sekolah lagi. Saya habis sekolah apa sih? Nah, rupanya sekolah itu yang tadi saya bertengkar dengan pikiran dan hati saya untuk mengerti semua yang akan terjadi. Wah, hebat Tuhan itu. Oh, kalau enggak saya nggak mengerti ayat-ayat kayak begini. Bagaimana caranya menyambungkan ini? Ya, menggeliat dan sakit. Jadi di sana engkau akan dilepaskan. Kita enggak, saudara. Kita dikatakan sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Garis bawah itu, saudara,
keluar dari kota, tinggal di base camp. Amin. Setuju nggak? Ya sudah, nggak jadi ya. Kalau saudara setuju sama saya yakin Bunda setuju. Amin. Nah, ini jangan sampai timbul 3 kelompok ini di tengah kita. Ini saudara catat baik-baik itu cerita saya. Jangan sampai menyebar di tengah kita, pecah kita. Ini di Yerusalem. Nanti saya terangkan terakhir ini. Yerusalem adalah bait Allah rohani ini juga nanti disusupi. Bait Allah rohani nanti disusupi. Saya akan terangkan. Mas Imam, rasa sakit Israel ini adalah rasa sakit ketiadaan rajanya. Ini Israel. Ini rasa sakit kehilangan kedaulatannya. Dan putus asa menantikan Mesias untuk memulihkan takhta Daud. Kita tidak. Rasa sakit saya dan saudara apa, saudara? Ayo, jawab. Boleh dijawab. Rasa sakit saya dan saudara ini apa? Sakit bersalin. Saudara mulai seperti seorang perempuan yang siap melahirkan, tangannya direntangkan. Ya, ada ayatnya. Ya, ada ayatnya. Ada yang tahu nggak? Seorang perempuan merentangkan tangannya, megap-megap. Kita sudah baca tadi. Dia megap-megap. Saudara megap-megap nggak? Megap-megap nggak? Wah, ini enggak, ini belum tahu dia. Kita ini, wah, mana orangnya? Enggak, belum tahu dia. Kita ini udah megap. Tanya Bunda. Sakit apa yang kita tidak rasakan? Sakit nggak punya uang. Oh, udah. Banyak itu. Betul nggak, saudara? Om Diro kemarin baru cerita kena tipu ya. Sakit nggak punya uang, wah itu lebih kejam. Orang nggak punya uang itu bisa makan anaknya. Orang kalau nggak punya uang, ada angkar terus. Wah, bukan nggak juga. Ini survei membuktikan. Survei. Orang kalau nggak punya uang, Pak, ini mau beli itu, nggak ada uang. Pak, mau beli itu, nggak ada uang. Cerai. Mau kawin lagi saya. Itu kasus banyak terjadi begitu. Karena apa? Suami miskin. Nah, suami yang miskin-miskin, hati-hati. Jadi hari ini saudara harus kaya. Betul nggak, saudara? Tapi bukan dari iblis. Tuhan pelihara saudara. Apa? Kenapa saya katakan begitu? Kamu kerja sedikit, tapi hasilnya banyak. Amin. Jangan sampai hasilnya banyak, lo bawa pulang, dihempaskan sama Tuhan. Kamu kerja sedikit, osek, wah cukup. Udah banting tulang dari pagi sampai malam, pulang dihempaskan lagi, lapar. Kita ini udah menggeliat rasa sakit. Ya Pak Lukas ya. Saya masih ingat konferensi 2012. Wah, kami itu menangis. Mungkin bapak-bapak yang duduk di depan tidak tahu masalahnya. Tapi kami yang di belakang, termasuk Pak Lukas ya, dicabut dompet. Saya disuruh koordinator, ya. Semua ATM suruh kumpulin. Saya orangnya. Kumpulin. Kami ke ATM, colok. Pak, saya ada 2 juta. Ini saya ada 1 juta. Pak Lukas berapa, Pak? Pada waktu itu. Lupa ya. Saya koordinatornya. Kalau enggak, hari ini kita enggak makan. Kita enggak makan ini. Kami di belakang itu pusing 7 keliling. Tapi saya berdoa, Tuhan, pasti hari ini cukup. Sampai berapa hari itu konferensi. Kami itu di belakang nangis, saudara. Ini. Wah. Seharusnya saya punya uang itu ya. Kalau saya tidak habiskan itu, saya bisa beli rumah. Tapi rupanya Tuhan punya maksud lain.
sampai nggak punya rumah. Nah, nggak punya rumah ini bagus. Kalau saudara miskin itu bagus. Amin. Kok nggak ada yang amin? Sekali. Kalau saudara miskin itu bagus. Karena apa? Nanti saya terangkan di terakhir. Ini Bunda sudah pernah sampaikan kemarin dan khotbah hari Minggu ya, tanggal 25 ya. Tanggal berapa? 28. Kalau saudara itu miskin, itu bagus. Nah, di sini nggak ada yang mau pasti. Miskin dalam pengertian apa dulu? Saya yakin di sini punya uang semua, tapi sembunyi dia. Ini adalah rasa sakit historis. Bagaimana nubuat-nubuat dalam kitab Maleakhi hingga Matius tentang pendudukan Romawi dan kebrutalan legion asing yang berbaris di tanah Yerusalem. Bangsa itu, ya terus Mas Imam, mengerang di bawah kuk bangsa kafir. Setiap air mata yang tertumpah di pembuangan, setiap doa yang dinaikkan di tembok ratapan, setiap martir yang menjaga Taurat, semua adalah bagian dari kontraksi persalinan tersebut. Ini gereja Yehuda dari sejarah perjalanan Israel pertama, yang kedua Yerusalem 1, Yerusalem 2, Yerusalem ketiga saya dan saudara. Nanti saudara punya kontraksi yang pasti sama. Apa yang dilahirkan saat saudara itu kontraksi? Saya mau tanya, boleh jawab. Ibu-ibu ya sedang mengerang hari ini, apa yang dilahirkan? Bukan anak, bukan bayi. Apa saudara? Yang mau dilahirkan? Kontraksi saudara hari ini. Gak ada yang bisa jawab. Simpan saja itu. Ini dicatat, nanti ini dibahas kemudian. Bait Allah pertama Yerusalem dihancurkan oleh pasukan tentara. Ini saya cepat. Babylon dengan cara dikepung, diisolasi selama 30 bulan. Tidak ada keluar yang masuk hingga kelaparan hebat melanda dan tidak ada perlawanan, berarti akhirnya dibakar, dihancurkan. Temboknya, emas peraknya diambil. Bait Allah kedua tahun 70 Masehi dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma dengan cara yang sama, dikepung, diisolasi hingga kelaparan hebat sampai mereka tidak sanggup lagi untuk berperang. Dengan mudah tentara Romawi membakar Bait Allah Yerusalem, temboknya dirobohkan, emasnya meleleh, dicungkil dari celah batunya. Penduduk Yerusalem dibantai mati menurut catatan Yosefus 1,1 juta orang. Ya, orang-orang Kristen yang telah diperingatkan oleh Roh Kudus lewat nubuat-nubuat untuk meninggalkan Yerusalem sebelum bencana itu datang. Bait Allah ketiga ini juga dalam upaya untuk dihancurkan, tapi kali ini caranya berbeda. Sebab bait Allah ini bukan bangunan fisik, tapi bangunan rohani. 1 Korintus 3 ayat 16-17, kamu adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam. Jadi bait Allah kita ini, ya saya dan saudara, bagaimana katakan bait Allah? Nah, ini caranya. 1 Petrus 2 ayat 5. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk apa? Pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan ya apa? Mana apa? Persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kamu itu batu hidup. Jadi ini disusun. Udah klop kan bait Allah ini, ya bait Allah yang ketiga ini tidak dibangun dari batu lagi, tapi disusun dari batu hidup. Saya dan saudara hari ini ada di sini. Ya saya lanjutkan. Untuk menghancurkan bait Allah, bukan bangunan fisik ini, nampaknya sulit bagi naga merah padam. Ini sulit, atau binatang antikris. Kenapa?
Nah, ini saya kasih tahu rahasianya. Pengikut anak domba itu punya senjata ampuh yang dapat mengalahkan Satan atau iblis. Ini Wahyu 12 ayat 11. Ini senjata kita. Saudara perhatikan baik-baik, dicatat baik-baik, ini dipergunakan baik-baik. Manakala saudara kunci marifat tiba-tiba saudara lupa, blank gitu. Ini gunakan ini. Saudara bisa bebas. Tapi kalau saudara sudah menguasai seperti apa yang Romo ajarkan, kunci hikmat marifat, saya bilang, Romo, ini kalau dibaca semua, dia bilang begini, set, itu sudah masuk semua, tinggal kamu perintah. Saya bilang, coba, mau dipraktekkan gimana? Itu ketika Romo itu suruh saya, kamu panggil Pak Rusman. Saya bilang begini, wah saya nggak tahu caranya. Dia bilang begini, coba kamu fokus membayangkan mukanya Pak Rusman. Tiba-tiba saya sampai di Pak Rusman. Saya copot beliau, saya bawa, ini Romo. Orangnya di situ ya, orangnya. Mereka berdua bicara dalam bahasa apa, saya nggak ngerti gitu. Terus setelah pulang, saya telepon, saya tanya, Pak Rusman, tadi Romo ngomong apa? Ih, saya lupa semua. Lupa ya Pak ya, tidak ingat apapun. Karena waktu Romo bicara sama Pak Rusman, bahasa apa lagi, pakai bahasa apa saya nggak ngerti. Jadi itu berkali-kali begitu, bahkan banyak ya. Jadi saya mengalami peningkatan hikmat dan marifat itu sejauh itu ya. Cara kita mengalahkan iblis, ternyata ini di depan mata kita. Kita udah nyanyikan pujian oleh darah anak domba. Amin. Terus perkataan kesaksian, ini yang saya mau jelaskan. Dan tidak mengasihi nyawa mereka. Wahyu 12 ayat yang ke-11 dibaca dengan kencang sekali. Ya. Kok kemana itu Bapak satu ini? Dan Wahyu pasal 12 kembali ke tadi untuk menghancurkan 11. ya. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, ada 3 poin di sini. Oleh darah anak domba, perkataan kesaksian, dan tidak mengasihi nyawa mereka. Tadi saya katakan kalau miskin itu bagus itu. Karena kalau saudara miskin, ya tidak punya apa-apa, iblis tidak punya apa-apa untuk mengambil dari saudara. Amin. Tapi kalau saudara punya apa-apa, wah, eman-eman, iblis sudah goncang dikit, saudara udah khawatir. Ini rahasia ini saya paham benar. Nah, nih next. Satu, Mas Imam, jangan lompat ke mana-mana dulu. Satu, ya. 3 hal di atas adalah senjata teknologi rohani yang telah terbukti ya dalam peperangan rohani. Tadi pagi Pak Wakiman juga ya udah menyinggung ini ya. Darah anak domba Allah. Nah, di sini saya akan jelaskan lebih detail. Ini adalah otoritas hukum mutlak yang mematahkan tuduhan apapun yang diajukan setan terhadap pengikut anak domba. Amin. Ibrani 9 ayat 12 baca ya dengan cepat. Ibrani 9 ayat 12 sampai 15. Ibrani 9. Baca pakai mic. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah domba lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dengan darahnya sendiri, klaim kita itu kuat. Jadi kalau ada orang mengalami kayak begitu, ya kita udah terapkan kunci marifat, darah Yesus
Hancurkan. Hancurkan. Ibrani 10 ayat 12-13. Cepat. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Terus Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan Ya. tumpuan kakinya. jadi darah domba ini menjadikan musuh-musuh tumpuan kakinya. Kalau kita gunakan darah Yesus, injak iblis. Diinjak malah diketawain. Efesus 1 ayat 7. Ini dibaca. Ini ayatnya harus lengkap. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Jadi di dalam darahnya itu ada pengampunan dosa. Gak usah takut. Kolose 1 ayat 13-14. Nah, cepat dikit. 1 ayat 4 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang Ya. kekasih. Terus Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. jadi pengampunan dosa oleh darahnya udah dipindahkan dari neraka ke surga dengan darahnya. Darah penebusan ini luar biasa. Yang kedua, ya, perkataan kesaksian. Nah, ini penting ini. Ini sangat penting. Kenapa saya katakan ini penting? Kesaksian. Makanya connect dengan apa yang saya terima kemarin, pengutusan itu. Karena nanti dari kesaksian itu kita ketemu dengan teman kita yang Tuhan siapkan. Entah saya lihat di ujung mana gitu, tapi nanti ada. Kita ketemu dengan mereka. Nah, apa sih kesaksian ini? Hebatnya kesaksian. Menyatakan apa yang Kristus buat untuk Anda dan saya. Ini membuat setan paling takut kalau perkataan kesaksian. Saudara, apa yang Tuhan kerjakan buat Anda dan saya tentang karya Kristus di dalam diri Anda dan saya, firman pengajaran yang mengubahkan seseorang dari kegelapan dosa menuju terang Kristus. Wah, setan paling gak suka kalau saudara ada yang bersaksi. Makanya dalam ibadah seperti ini penting, harus ada orang bersaksi. Kesaksian itu, ya, kesaksian itu menguatkan orang yang lain. Itu membuat iblis marah. Karena kalau tidak ada kesaksian, ya, orang-orang ini rentan. Karena apa? Tidak diteguhkan. Kalau punya senjata satu aja, saudara tembak dor. Habis masih ada senjata baru, juar, keok. Setan itu nggak bisa kayak binatang terus tembak mati satu kali, ditembak ini hidup lagi. Jadi harus kita punya senjata itu perlengkapan yang wah, kita lihat tentara dengan pistol, sudah ada pistol, ada basoka, ada meriam. Wah, siapa yang berani? Hancur dia. Kita berjalan dengan senjata itu, tapi saudara nggak pernah melihat kesaksian. Ini sebetulnya, ini saya mau jelaskan panjang lebar ya, tapi karena waktu. Roma 10 ayat yang ke-9. Hidup kita harus mencerminkan kemenangan dan otoritas Kristus. Baca Roma. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, jadi kesaksian itu, saudara, bahwa Kristus mati, bangkit dari antara orang mati, Dia menebus dosa saya, ya, Dia menolong saya, masalah saya diselesaikan. Ini iblis paling marah ini, nggak boleh. Nah, kalau dalam ibadah begini nggak ada kesaksian, saudara pasti pulang lemah imannya, karena kesaksian itu menguatkan yang lain. Amin. Saya sebetulnya memulai dari kesaksian, karena kesaksian itu membuat saudara yang selama ini ya patah sayapnya mungkin ya tumbuh lagi. Sekarang sudah tumbuh, sudah hebat luar biasa.
Ya, menolak yang kedua, menolak kelemahan, tidak membiarkan kelemahan kita diam. Ini kalau orang bersaksi itu artinya apa? Menolak kelemahan. Amin. Hidup kita harus mencerminkan kemenangan otoritas Kristus, menolak kelemahan. Yang ketiga, deklarasi kuasa Allah untuk mengubah dan menyelamatkan. Jadi fungsinya kesaksian. Bahwa saya ini mendapatkan kesembuhan ilahi dari Kristus. Ada orang lain diteguhkan. Saya ini sakit kemarin, disembuhkan sama Tuhan. Ada orang mengatakan, wah saya juga. Kesaksian itu membuat orang itu imannya bangkit. Saudara, iman itu ya hidup dari mana? Datang dari mana? Iman datang dari mana? Pendengaran apa? Firman Tuhan. Di mana itu ayatnya? Ya, Roma 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, salah satunya ada firman Tuhan. Khotbah begini juga adalah satu kesaksian, ya. Tetapi ada kesaksian kecil-kecilan, ada hamba Tuhan, ada anak Tuhan. Nah, kesaksian itu yang penting. Jangan kesaksian cerita dari neneknya sampai kakeknya udah meninggal wah, bukan kesaksian. Kesaksian itu bagaimana Kristus telah menolong saya. Ya, mungkin pesawat tiba-tiba jatuh, lalu kita berdoa, pesawatnya ya lurus lagi. Itu kan membangkitkan semangatnya orang. Yang ketiga, tidak takut kehilangan nyawa. Nah ini adalah senjata pamungkas ini. Ayub 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Amin. Jadi tidak takut kehilangan nyawa. Ini setan paling gak suka ini. Kalau tadi saya katakan, kalau saudara kaya, saudara punya apa-apa, takut kehilangan apa-apa. Tapi kalau tidak punya apa-apa, ya, wah, setan nggak akan berani. Nanti saya terangkan di terakhirnya. Ketika Anda tidak punya apa-apa untuk hilang, setan tidak punya apa-apa untuk menghancurkan. Amin. Saya ulangi lagi. Coba perhatikan di situ. Ketika saudara tidak punya apa-apa untuk hilang, setan tidak punya apa-apa untuk menghancurkan saudara. Amin. Filipi 1 ayat 21. Mati bagiku adalah keuntungan. Amin. Tapi kalau orang nggak punya apa-apa, terikat oleh harta bendanya, dia tidak mau lepas. Jadi dia takut kehilangan. Kita di sini sudah termasuk tidak takut kehilangan nyawa. Amin. Karena nggak punya apa-apa. Amin. Yang punya apa-apa pulang dijual. Jadilah nggak punya apa-apa. Wah, diterjemahkan secara harfiah begitu. Bisa ngamuk dia. Artinya apa? Kita punya apa-apa, tapi tidak terikat. Amin. Saudara punya mobil, punya rumah, punya apa, tidak terikat. Wah, ayatnya banyak nih. Matius 10 ayat 39, Matius 16 ayat 25, Roma 14 ayat yang ke-8, Roma 8 ayat 31 sampai 39. Penderitaan salib pokoknya. Wah, hebat. Jadi salut saya melihat kemenangan kita di sini. Ya, Lukas 9 ayat 23. Dibaca. Mana? Katanya kepada mereka semua,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, Ya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. ketika seseorang mati bagi dirinya di dalam Kristus, ketakutan itu hilang kuasanya. Amin. Saya ulangi. Ketika seseorang mati bagi dirinya di dalam Kristus, ketakutan itu hilang kuasanya. Jadi kalau jangan takut apa-apa. Pasrah. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Barang siapa mencintai nyawanya, ia kehilangan nyawa. Siapa yang tidak mencintai nyawanya, ia memperoleh hidup. Siapa yang tidak mencintai nyawanya, ia memperoleh, kok bunyinya apa? Yohanes 12 ayat 25. Yohanes 12 ayat 25. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, baca. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak menyintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya. Saudara, Efesus pasal 6 itu adalah senjata yang memang sudah diperlengkapi kita semua. Next. Nih, saya mau sampaikan bagaimana strategi bertahan hidup pada masa kesusahan besar. Ini terakhir ini. Ya. Ini kita menghadapi ini, tapi Tuhan kasih kita strategi ini. Saya kasih tahu. Pertama, ya. Pertama, saudara perhatikan, hikmat dan ma'rifat itu menjadi andalan utama kita. Amin. Ini saudara strategi bertahan dalam kesusahan besar. Tingkatkan kemampuan melihat, mendengar siasat musuh. 2 Raja-Raja 6 ayat 18 dan sampai 23. Yang kedua, hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Doa, sembah, bahkan puasa. Kalau di sini ada yang bisa sembahyang berjam-jam, wah, jangan ragukan kemampuan tempurnya. Amin. Karena kuasa pengurapan itu keluar lidah-lidah api untuk menghancurkan, membakar kuasa iblis. Tingkatkan kemampuan ini, tingkatkan, ya, hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Yang ketiga, solidaritas dan kepedulian komunitas yang kuat. Nah, ini strateginya ini. Jadi pada saat kesusahan besar perlu solid dan peduli komunitas. Pada saat kesusahan jangan satu mencari kepentingannya sendiri. Wah, bersegala yang saya punya ini makan sendiri. Enggak solid sama temannya. Melihat temannya susah, biarin dia. Bagi-bagi. Bagi-bagi. Dia punya apa? Punya apa di tenda? Enggak ada, karena datang ke sini untuk menempa diri. Kalau ada apa-apa di tenda, kemarin bawa ke sini, bagi-bagi makan bersama. Ini solidaritas, kemampuan, ya, kepedulian komunitas yang kuat. Ini nanti strategi bertahan hidup masa susah, masa 3,5 tahun, ya, Great Tribulation. Bahkan lebih panjang ke situ. Kita harus solid. Kita harus peduli sama, ya, teman kita. Jangan biarkan, wah, dia susah, dia lagi seperti, ya, kitab Ratapan nubuatnya Yerusalem. Mereka kulit menghitam, lemas, layu. Saudara lihat, biarin aja. Siapa tahu, siapa suruh dia malas. Jemaat sangat mengedepankan solidaritas, saling mendukung dan memperhatikan kebutuhan satu sama yang lain. Seperti gereja mula-mula menghadapi aniaya. Ya, 4.
berkebun, menanam sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, saudara bertahan hidup. Nih, saya kasih tahu strateginya. Kalau tidak punya lahan itu, saudara upayakan pulang dari sini, upayakan. Karena nanti pada saat kesulitan itu, saudara mau beli sayur nggak bisa, mau beli buah-buahan, umbi-umbian, apa saja, ya harus ke mall. Nih, di ini dulu, biometriknya, sorong tangan. Wah, Anda nggak bisa karena belum. Pada waktu itu, saudara, antikris tidak memaksa kita untuk dicap. Kecuali Anda datang menyerahkan diri. Ini loh, saya mau fasilitas itu. Kita tidak dipaksa. Itulah sebabnya dia tidak mengejar saudara di kebun itu. Kalau saudara keluar dari kebun itu, artinya saudara membeli ya di supermarket, di mall, ya karena dunia yang antikris sudah membuat itu ya peraturan itu, belanja harus pakai biometrik. Nggak punya, ya pulang sana. Dia nggak marah, pulang. Ya mati kelaparan. Kita mengering. Berkebun, ya menanam sayur-sayuran, buah-buahan. Jangan duduk diam melamun, ya melamun saja. Tapi saudara harus bikin kebun kecil-kecilan. Ya, nggak punya lahan, Om. Nah, saya kasih tahu caranya. Saudara ambil ember styrofoam isi tanah, ya kan, campur media tanam, ditanam sayur, ditanam ubi singkong jalar. Saya di Bogor begitu. Saya waktu diajarin bagaimana caranya bertahan hidup pada saat sulit, padahal saya nggak ngerti, tapi terus saya dibimbing, akhirnya saya mulai paham, wah ini juga untuk kebaikan saya. Akhirnya saya mulai belajar styrofoam, karung saya tanam singkong, ubi, lalu kok hasilnya melimpah. Orang melihat, Pak, ini kok bisa Pak, nanam di tempat yang kayak gini jadi. Wah saya juga nggak tahu, tahu-taunya buahnya banyak. Sampai pernah itu ada orang dari IPB, ya mahasiswa IPB datang studi banding ke saya. Bapak belajar di mana, kuliah di mana? Saya kuliah di Jogja. Jogjanya di mana? UGM, bukan. Alamat Jogja itu namanya apa? Cokraminoto, Tompean. Tompean, wah baru dengar alamat itu Pak. Iya memang di situ. Di kebun, kita bertahan hidup. Umbi-umbian. Nah, ubi, singkong, saudara bisa tanam dalam karung. Saudara kasih media tanam, tancapin ubi, ya, dia tumbuh. Kalau saudara punya rumah tingkat, taruh di atas. Kalau halaman, taruh depan. Kalau sudah mahir, nah perbanyak. Jadi tidak ada kata, wah saya nggak bisa. Karena ini strategi bertahan hidup daripada nanti makan anaknya ya kan. Hindari hutang yang konsumtif. Jadi nanti besok pulang jangan bikin utang baru. Aman? Oh, saya mau pinjam bank lagi nih. Nah, ini nanti didatangi, nanti ketahuan sembunyi di sini, di Cokraminoto. Wah, kita sudah catat alamatnya. Di dekat terminalnya sana itu. Bapak yang satu itu. Karena apa? Sudah kasih data-data. Ini bahaya, Om. Ya, perkuat mental dan spiritual karena pada waktu itu ya banyak orang frustrasi. Banyak orang frustrasi. Jadi spiritual kita, mental kita harus kuat, spiritual kita kuat. Nah, saya yakin kita ini sudah hebat, sudah luar biasa. Jadi ini yang saya sampaikan, strategi ini bagaimana kita bertahan hidup nanti pada saat kesusahan besar. Kalau saudara punya ini digunakan ini. Pikiran otak ini digunakan.
Saya ini dasarnya nggak ada, tapi ketika saya diajarin, baru saya paham, ngerti. Nah, akhirnya hari ini saya pahami, tujuannya ternyata adalah ini. Jadi, tunjuk ini, saya sampaikan saudara, kita giat untuk ya bertahan hidup nanti pada saat tersulit dalam hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, kita berikan persembahan. Kita akan nyanyikan pujian yang tadi sudah saya sampaikan tadi.